Namaku Rizal. Malam itu aku sedang bersantai sambil menonton acara televisi di rumahku. Beberapa kali kupindahkan channelnya. Ketika itu memang tidak ada yang menarik. Bosan banget sih. Aku pun merebahkan badanku di atas sofa sampai ada telepon masuk ke handphoneku. Segera aku angkat telepon itu. Halo? Ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Oke, siap. Gua kesana sekarang ya. Oke. Yuk. Oke. Sebuah kabar aku dapat dari temanku Salma bahwa Rere sahabatku masuk rumah sakit karena kecelakaan sore tadi. Dia mengalami kecelakaan di daerah Soekarno-Hatta, Bandung. Mendengar itu, aku langsung bergegas berangkat menuju rumah sakit. Kulihat jam menunjukkan jam 10 malam. Rintik hujan masih membasahi jalanan Bandung, mengantarkanku ke rumah sakit. Setelah ku parkirkan motorku, aku pun mengabari Salma bahwa aku sudah sampai di rumah sakit dan bertanya kamar berapa. Tak lama Salma pun membalas, langsung aja ke kamar 3, bilang aja keluarganya. Kamarnya di lantai 3, naik lift aja. Oke. Begitu balasan yang aku terima dari Salma. Aku pun langsung masuk ke rumah sakit itu. Karena sudah lewat jam 10 malam, aktivitas di rumah sakit itu hampir tidak ada. Membuat suasana terasa sunyi sekali. Aku berjalan perlahan menuju lift. Saking sepinya, aku bisa mendengar langkah kakiku di lantai rumah sakit ini. Sampai di depan lift, kulihat indikator lift berada di lantai 3. Mungkin baru saja ada yang naik sampai ke lantai 3. Mungkin temanku. Aku langsung menekan tombol lift itu menuju ke arah bawah. Lift pun mulai bergerak dari lantai 3 tadi. Turun dan sampailah di lantaiku. LG. Pintu lift terbuka dan lift nampak kosong. Aku pun masuk dan menengah lantai 3. Namun lift ini bergerak turun. Turun sih. Sepertinya ada yang menekan tombol lift ini di bawah terlebih dulu. Lift pun bergerak ke bawah. Nah, aku bisa mendengar gemuruh lift ini. Dan lift berhenti di B3. Pintu lift pun terbuka.
Sebuah udara dingin terasa begitu pintu lift ini terbuka. B3, basement berarti ya. Aku coba intip. Suasana gelap ketika itu. Nah, harusnya lantai B3 ini parkiran, tapi B3 ini tidak terlihat seperti parkiran. Terlihat seperti ruangan lain. Dan karena tidak ada siapa-siapa, aku pun menutup lagi pintu liftnya. Lah. Apa nih? Sampai sebuah peringatan terdengar dari lift ini. Kulihat indikator mengatakan liftnya penuh. Mungkin lift ini kan isinya cuma aku sendiri. Tapi jelas menyala tanda full di lift itu. Dan pintu lift itu pun seperti tertutup lalu terbuka lagi, persis seperti lift yang sedang terisi penuh. Rusak nih pasti liftnya. Aku coba menelpon Salma, tapi tidak ada sinyal di sana. Perasaanku mulai tidak tenang. Aku coba sedikit maju ke depan dan mencoba menutup pintu lift ini. Namun tetap saja tidak bisa. Sampai akhirnya aku pun coba keluar dari lift itu dan kok bisa nutup sih? Ketika aku keluar, pintu lift itu tertutup dan lift pun naik. Apa lagi nih? Aku coba lihat ke sekitar. Aku berada di sebuah ruangan yang begitu gelap. Aku coba sisir pandanganku ke sekitar ruangan itu dan kulihat ada beberapa cahaya lampu yang ada di sudut-sudut ruangan itu. Lantai B3 ini terasa lebih sunyi dari lantai yang kulewati sebelumnya. Jantungku mulai berdegup. Aku tekan lagi tombol lift itu, berharap akan terbuka lagi. Dan tiba-tiba suara apa tuh? Ada yang datang mendekat. Suara langkah kaki dan suara seperti tempat tidur dorong yang perlahan mendekatiku. Kini mulai terlihat olehku sebuah ranjang yang didorong oleh seorang perawat yang memakai baju putih. Di atas ranjang itu, kulihat ada seorang pasien yang diselimuti selimut berwarna putih juga. Dan kini dia berhenti di depan lift, tepat di sebelahku. Perawat itu pun menengok ke arahku dan menyapaku. Mau kemana, Dek? Mau ke lantai 3, tapi tadi liftnya rusak, jadi malah turun di sini. Kalau boleh tahu ini B3 ya? Saya pikir B3 parkiran.
Perawat itu menatapku dengan tatapan yang menurutku cukup tajam. Dia seakan tidak berkedip padaku. Lalu dia melempar senyuman dan berkata, Ini kamar mayat. "Oh, kamar mayat? Saya pikir B3 parkiran. Kamar mayat ya?" Aku agak kaget mendengarnya. Ketakutanku mulai muncul dan semakin merinding ketika melihat pasien yang dibawa perawat itu. Dan aku yakin itu pasti mayat. Perawat itu terlihat terus melihatku sambil tersenyum. Dia pun melepaskan tangannya dari ranjang itu dan mulai membalikkan badannya ke arahku. Aku mulai merasa ada yang janggal. Semakin perawat itu mendekatiku, aku semakin mundur dengan perlahan. Nah, apa dia? Langkah kaki perawat itu mulai terdengar menyeruak, mendekatiku, sampai aku pun tersudut di antara pintu lift. Dan badan perawat itu kini bergerak-gerak hebat, seakan badannya kejang dan tubuhnya seperti kaku. Iya, perawatnya seperti orang yang sedang kejang-kejang. Mbak, kenapa Mbak? Mbak? Dan tiba-tiba ketika dia semakin mendekatiku, Kepala perawat itu terlepas dari badannya. Sontak aku berlari sekencang-kencangnya. Aku tidak tahu berlari kemana, yang jelas menjauh dari sosok itu. Sepanjang aku berlari, hanya lorong gelap yang tidak berujung. Sesekali ku dengar suara tertawa perempuan yang mengelilingi dan seperti mengikutiku dari belakang. Gimana sih? Tolong! Sampai akhirnya aku sampai di ujung lorong. Aku berhenti sejenak mengatur nafasku. Kali ini terdengar suara tangis seorang perempuan yang menggema di lorong itu. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku mulai panik. Seluruh badanku lemas kali ini. Suara tangisan itu entah berasal dari mana. Aku pegang tembok sambil memapah kakiku berusaha mencari jalan keluar. Sampai aku pun menemukan pintu tangga darurat. Baru saja aku akan membuka pintu itu, tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Refleks aku berbaring dan... Mau kemana, Dek?
sosok perawat itu tepat berada di belakangku. Aku pun langsung membuka pintu itu lalu masuk ke sana dan menutupnya. Bergegas lari menaiki tangga. Iya, suara tertawa cekikikan pun mulai terdengar semakin lama semakin jauh. Jantungku berdegup sangat kencang dan kakiku pun mulai lemas. Sampai akhirnya aku pun menemukan satu tembok yang bertuliskan B1. Aku buka dan aku sampai di pelataran parkir di basement 1 itu. Aku terdiam sejenak sampai ada seorang petugas security mendatangiku di sana. Dia bertanya sedang apa aku di sini. Aku masih shock dengan apa yang kualami itu. Setelah mendengar semua itu, petugas security itu memberitahuku kalau katanya kalau datang ke rumah sakit ini pada malam hari, katanya lebih baik menggunakan tangga, jangan menggunakan lift. Pantas saja dari awal aku menaiki lift di rumah sakit ini, aku sudah mulai merasakan ada yang aneh. Singkat cerita, akhirnya aku pun diantarkan menuju ke kamar lantai 3 oleh petugas security itu. Dan sampai saat ini aku masih tidak habis pikir kenapa hal ini bisa terjadi. Dan masih menjadi pertanyaan untukku, apa yang sebenarnya ada di lift itu hingga tidak boleh digunakan ketika malam hari.